Oke ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di minggu keempat ya, materi kuliah kita tentang pemrograman berorientasi objek ini kelas diagram dan satu lagi relasi kelas ya. Nah, ini sengaja saya bikin Windows-nya terbagi dua, biar nanti kalau butuh ngodingnya di sebelah kanan ya. Oke ya, kita bahas kelas diagram dulu ya. Kelas diagram atau dalam bahasa Indonesianya diagram kelas. Nah, ini ada bahasa pemodelan unified ya. Bahasa pemodelan unified ini sebetulnya bukan bahasa pemrograman sih ya. Di dalam bidang software engineering ini bahasa pemodelan ini berguna untuk macam-macam ya. Ini salah satunya nanti untuk menggambarkan hubungan antara kelas-kelas ya. Dikenal namanya UML. L-nya sendiri language, yaitu menyatakan idea, pendapat, gagasan, bukan metodologi ya. Modeling sendiri menggambarkan sistem software di level abstraksi yang paling tinggi ya. Unified ini setelah menjadi standar dunia. Oke ya, kita tidak perlu lama-lama sih di situ mah. Nah, sekarang kalau untuk membuat kelas diagramnya seperti apa? Di minggu-minggu sebelumnya sudah diperkenalkan oleh saya ya. Jadi nanti ada kotak gitu yang terbagi menjadi 3 bagian atau kompartemen ya. Ini warnanya biru, nggak kelihatan ya. Bagian atas itu adalah nama kelas ya. Perhatikan yang namanya nama kelas ini huruf, seandainya dia terdiri dari satu kata, maka huruf pertama dari kata itu dibuat kapital, yang lainnya lowercase ya. Nah, dia kalau terdiri dari 2 kata digabungkan, setiap huruf pertama dari katanya kapital ya. Contohnya ini class name. C sama N-nya kapital. Nah, terus di kompartemen kedua yang di bawah ini untuk atribut jika ada. Kemudian ada operasi ya atau metode ya jika ada. Dan biasanya sih selalu ada ya. Jadi kelas ini deskripsi nanti untuk himpunan objek yang akan kita buat ya. Nah, nanti kotak begitu ya, tidak mesti diwarnain biru begini sih. Di slide ini saja kebetulan ya. Untuk menandakan penjelasan ini gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ada class name, atribut, sama operasi. Yang selanjutnya di bagian atas itu, nah ya, jadi nama dari kelas, ini apa ya artinya ya? Is the only required tag in the graphical representation of the class. Jadi untuk penanda ya, satu-satunya penanda representasi grafis dari suatu kelas. Dan dia selalu diletakkan di paling atas gitu ya. Kemudian atribut itu adalah nama-nama properti atau nama field ya dari satu kelas yang menggambarkan objek yang dimodelkan nanti. Nah, dalam diagram kelas atribut ini muncul di bagian kedua kompartemen di bawah dari nama kelas ya. Nah, selanjutnya ini contohnya ya. Jadi nama atributnya -2 type tipe ya, baik tipe primitif maupun tipe referensi. Ini contohnya kebetulan tipe string ya. Kalau string sih bukan primitif ya, ini referensi sih. Name string, address string, birth date. Nah, kalau date ini
masuk ke dalam kelas ya. Jadi ini tipe referensi. Tipe referensi. Terus ID ini integer, nah integer ini tipe primitif ya. Terus lanjut. Nah, sekarang di kelas atribut ini ada simbol-simbol yang menandakan modifier akses untuk atribut tersebut. Kalau dikasih tanda plus, itu artinya public ya, bersifat public. Kalau dikasih crash begini, ini protected. Biasanya digunakan ketika kita akan membuat kelas turunan ya. Jadi kelas induknya dikasih protected. Artinya kelas turunannya dapat mengakses atau dapat memiliki atribut dari kelas parent-nya. Sementara strip itu untuk private ya. Di minggu lalu kita sudah lihat yang namanya private itu hanya bisa diakses di satu kelas ya, dalam satu kelas. Di luar kelas, baik di dalam satu package maupun di luar package tidak bisa mengakses atribut yang diberi private. Dan normalnya private itu digunakan untuk atribut ya. Jadi nanti kalau kalau tidak min berarti itu agak mencurigakan ya, kecuali kalau ini ya ada namanya ini crash ya, itu protected. Nah, ini kemudian ada yang dikenalkan ya, ada namanya derive atribut ya, atribut apa ya, turunan kali ya atau apa ya. Ini salah satu yang dapat dihitung dari atribut lain, namun sebetulnya tidak benar-benar ada ya. Contoh kalau kita punya kelas person ya dengan atribut age, umur ya. Umur dari kelas person ya itu dapat dihitung dari tanggal lahirnya ya. Jadi ini birth date ya, kalau kita isi dengan misalkan dengan YYY strip MM strip DD gitu ya. Dengan format seperti itu kita isi, nanti kan tinggal di hitung aja dengan selisih tanggal sekarang ya. Di kelas date itu kita bisa mengenerate tanggal sekarang gitu ya. Nanti bakal ketahuan jadi age-nya gitu ya. Nah, simbolnya diberi ini garis miring ini slash ya. Jadi ini boleh dikatakan ya, ini sebetulnya kita tidak mendeklarasikan tipe primitif untuk age, tidak gitu ya. Cuma nanti kita bisa menghitung umur gitu ya berdasarkan variabel birth date gitu ya. Birth date. Nah, sama seperti kemarin ya yang garis di atribut panjang di garis ya, kita kan kemarin ngebahas itu ya. Itu sebetulnya bisa dimunculkan sebagai atribut sama seperti titik gitu ya, atau juga tidak ya. Jadi boleh ya. Kalau tidak nanti ini namanya jadi derive atribut gitu ya. Atau kemarin kan ngitung panjang segitiga ya. Panjang keliling segitiga ya. Itu juga bisa kita buat jadi derive atribut gitu ya. Kalau ada yang belum jelas, di stop aja ya penjelasan saya ya. Lanjut, ini di bagian bawah, yang paling bawah itu adalah metode ya. Dan ini menyatakan perilaku ya, atau perilaku dari kelas ya. Nah ini di sini agak beda-beda sih ya. Perhatikan yang it ini ya. Ini ada variabelnya, terus kemudian tipenya string ya. Sebetulnya cukup juga sih dengan tipenya aja ya. Jadi si put titik 2-nya ini dibuang nggak apa-apa gitu ya. Jadi hanya tipenya aja. Sleep juga cukup dengan int atau integer aja ya. Yang ini hour titik 2-nya nggak perlu ya.
Nah, ini berarti metode yang seperti prosedur ya. Karena di sini tidak ada tipe balikannya sebelah kanan ya. Di beberapa literatur ini dikasih titik 2 terus dikasih void ya. Titik 2 void untuk menyatakan secara lebih jelas bahwa ini metode yang tidak mereturn value gitu ya. Nah, untuk yang work ini tipe dari metode yang namanya fungsi ya. Jadi ada titik 2 string, ini tipe balikannya ya. Nah, ini kalau play di sini satu metode yang tidak ada parameter dan tidak ada tipe balikannya. Ya, ini yang terakhir ini jenisnya masuk kategori sama dengan yang di atas ya, prosedur gitu ya. Jadi boleh dua versi ya, boleh versi begini yang lengkap, boleh tidak ya. Jadi kalau kalian nanti menulis parameternya hanya tipe dari parameternya saja juga boleh ya. Nah, ketika kita menggambar banyak kelas ya, kalau sorry ya, kalau kita menggambar banyak kelas ya, itu kita boleh saja tidak menampilkan ininya ya, si atribut sama si apa metodenya ya, bisa disingkat, bisa dalam bentuk kotak begini gitu ya. You needn't show attributes and operation in every diagram. Boleh tidak menuliskan lengkap ya. Nah, gitu paling caranya ya. Sederhana sih. Ada pun tools untuk membuatnya yang paling sederhana pakai Excel ya. Bikin Excel itu sederhana. Tapi kalau mau yang lebih rapi pakai draw.io ya aplikasinya. Itu bisa lebih rapi ya. Ada pertanyaan silakan. Saya tunggu. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, namanya siapa? Arif Muhammad, Pak. Ya, silakan. Yang di bagian play tadi tuh kan di belakangnya kayak gak ada ininya. Itu maksudnya apa ya, Pak? Yang ini, Di atas lagi, Pak. Nah, ini. itu tuh. Ya, itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, itu satu metode yang mirip dengan prosedur tapi tidak ada eh, parameter gitu ya. Kan sama dengan yang atas tuh. Kalau yang atas dia ada parameternya. Kayak, apa sih namanya? Void yang gak ada parameter gitu, Pak. Ya, void. Jadi nanti public void play kurung buka kurung tutup kurawal terus nanti eh, dia misalkan mencetak sesuatu gitu ya. Oh, ya, Pak. Makasih. Paham, Pak. Paham. Makasih, Pak. Ya, sip. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Mangga yang lain, ayo. Aman? Aman ya? Sederhana ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti dari saya ya pertanyaannya. Untuk konstruktor itu bagaimana cara nulisnya? Ayo, siapa ada yang mau jawab nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya tunjuk ya.
Nadira Salsabila Kak. Hadir, Pak. Gimana cara menulis konstruktor di dalam diagram kelas? Jadi yang pertama tuh bikin public, terus nama kelasnya apa. Nanti ada kurung di dalamnya variabel sama tipenya. Nah, di dalam kelasnya itu nanti ada this dot atributnya sama dengan atribut kayak gitu, bukan, Pak? Itu jawabannya tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya minta kalau dalam diagram kelas membuat konstruktor itu bagaimana? Maksudnya gimana ya, Pak? Saya kurang paham pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mana slide-nya? Ini kan gini tuh ya. Ini nggak ada konstruktor loh gitu loh ya. Kalau mau bikin konstruktor, nulisnya gimana gitu? Ini kan metode aja, metode biasa ya. Di sini nih. Mana? Nah, operation mana? Nah, ini. Oh, jadi ditambahin konstruktor itu nama kelasnya, terus nanti tinggal sebutin variabel sama tipenya, Pak. Ya. Tapi biasanya yang setahu saya sih ya, nanti kita lihat ya. Kayaknya nggak pernah ditulis deh di dalam diagram kelas itu. Jadi hanya metode yang terkait setter getter sama metode lain yang dibutuhkan gitu ya. Konstruktor itu tidak pernah ditulis setahu saya ya. Nanti mudah-mudahan ada kasus ternyata ada konstruktor gitu ya. Nah itu ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih tapi ya. Nah sekarang kita akan ngebahas ke kelas relationship ya. Ternyata kelas itu ada hubungan ya ternyata. Kelas ini ada relasi dengan kelas mana? Nah, tapi sebelum membahas relasi kelas, saya akan membahas tunggu ya sebentar. Ngebahas apa ya? Array ya. Array demo. Jadi ini penting sekali paham mengenai array ya, karena nanti kita akan membuat beberapa kelas yang terhubung ya, dan ada satu kelas yang bakal berisi objek atau satu objek berisi objek dari kelas lain. Kalau cuman objeknya cuma satu sih nggak apa-apa, tapi kalau banyak, nah itu ditampungnya dalam bentuk apa gitu ya. Nah biasanya dalam dua cara ya. Yang pertama dengan array yang sifatnya statis, dan yang kedua dengan cara array list namanya, atau itu sih sebetulnya kayak list ya. Tapi bukan link list ya, soalnya ada link list juga ya. Ini array yang dinamis gitu ya. Jadi ada array yang statis, ada array yang dinamis. Kalau yang array statis, dari awal kita sudah mengetahui berapa banyak elemennya dan tidak bisa diubah dari indeks 0 sampai indeks ke n misalkan ya, n-1 gitu. Sementara kalau list itu dinamis atau array list, dia bisa kita tambah kurangi ya selama berjalannya program gitu ya, elemen-elemennya. Nah, sementara kita akan bahas dulu array ya. Coba kita tarik ke sini dulu aja. Wah, ini sudah langsung aja nih. Udah, nggak apa-apa ya.
Saya nggak minta ini tiba-tiba muncul aja ya. Jadi eh, cara mendeklarasikan array ada yang masih ingat? Misalkan saya mau membuat sebuah array berisi bilangan 5 buah aja gitu ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Silakan bantu saya. Bilangannya bilangan bulat lah. Gimana deklarasi array? Deklarasi array yang tidak ada inisiasi gitu ya. Ya, gimana? Dengan keyword apa? Ingat nggak? Nah ini nih, ini array nih. Ini tapi tipenya string. Terus ini nama apa? Nama variabel kan? Sama ya. Kalau bilangan bulat berarti gimana? Ayo dong, jawab. Pakai INT, Pak. Ya, ente terus Yang kotak-kotak itu, Pak. yang ini ya. Ya, Terus nama variabelnya. misalkan nama variabelnya Bill ya. Terus Ya, kalau nggak salah pakai new gitu deh. Sama dengan new. ya new terus INT kotak. kotak terus Tik 2. gini. Iya, kayaknya, Pak. Nah, kalau kayak gini ini belum lengkap soalnya belum dikasih tahu berapa variabelnya nih. Di bagian ini harus diisi loh. Dikasih jumlah arraynya bakal berapa bukan Pak? Isi dalam Iya, arraynya. betul. Misalkan mau 3 biji gitulah ya arraynya. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai lupa loh ya. Kalau misalkan mau diinisialisasi langsung diisi nilainya, ini tinggal kasih gini aja nih. Nah, ya. 4, misalkan 2, 5. Nah, jadi ini sudah ada array bilangan diisi 3 elemen. Nah, berarti kita sudah ngasih tahu ke compilernya, ini ada 3 ya elemennya gitu. Tipenya integer. Ini array gitu ya. Nah, ini kalau mau diinisialisasi, tapi kalau kita belum tahu nilainya berapa, ya udah kali tadi new int terus kalau misalkan 10 ya kayak gini nih. Ya 10 elemen gitu. Kalau cuma 3, tadi kita tulis 3 ya. Cara yang lain gimana? Ada cara lain nggak? Kalau deklarasi array statis tanpa inisiasi cara lain. Ayo. Dibikin 2 baris ya? Ingat nggak? Jadi di sininya dikasih titik koma, terus di sininya bagian ini dikasih apa? Ada yang namanya siapa ya? Turinda Kayla Larissa. Di siapa nih, Bu Kayla? Ayo dong. Masa nggak bisa? Saya ganti. Jaidan Rasid. Di siapa Jaidan? Isi variabelnya bukan Pak, nama variabelnya. Iya, betul. Jadi di siapa? Isinya Bill berarti. Iya, sip. Gitu ya. Jadi untuk mendeklarasikan array, ini ada 2 cara ya.
sama persis ketika kita membuat objek sih, ya. Jadi bisa dua cara ya. Oke, satu cara, ya cara yang ini aja ya. Ini. Nah, kita sudah punya ya. Nah, terus kalau cara ngisinya berarti, nah ini nih, saya sudah dibantu sama AI. Aduh. Nah, cara ngisinya gitu ya. Kalau ukurannya 3, maka indeksnya dari 0 sampai 2 gitu ya. Terus kalau cara nyetaknya gimana? Belum apa-apa sudah keluar deh ya. Nih scene.out.println itu nyetak satu ini ya. Nah, gitu ya. Nah, coba kita run. Nah, keluar kan? Oh, satu lagi belum ya. Maaf ya. Nah, gitu. Kalau saya cetak ini keluar 10, 20, 30 ya. Kalau cara iterasi kita bisa menggunakan for ya. Berarti, wah, ini langsung aja nih. Nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau menggunakan for yang biasa, yang ya kayak di Golang ya, kayak di C++ kan kayak gini ya. Bedanya ini ada .lang ya. Jadi nanti build.lang ini satu bilangan 3 ya ini tuh ya. Jadi I dari 0 sampai 2 berarti ya. 0 sampai 2 akan dicetak ya. Nah, kan gitu ya. Ada cara lain ya pencetakan ini yang disebut dengan for each itu ya. Ada yang tahu? Kayak Python atau kayak Golang tuh bisa dua cara for each. Jadi bikin variabel baru kan int terus apa? Num misalkan titik 2 fill. Nah, jadi si num ini diarahkan kepada elemennya. Maka kalau saya cetak num, ini yang keluar ya elemennya ya. Nah, gitu ya. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan silakan. Sesuatu yang sebetulnya harusnya dikuasai dari pertemuan 1-2 ya. Kalau misalkan cukup ya, cukup, kita akan bahas yang misalkan kita punya kelas yang namanya angkot lah ya. Nih kelas angkot ya. Yang namanya angkot itu atributnya kira-kira apa ya? Kalian mungkin udah jarang naik angkot ya. Bantu saya ya, kira-kira atributnya apa ya? Nomor ya, nopol ya. Nopol berarti string nopol ya. Kita bikin di sini private ya. Terus mungkin nama supirnya ya. Kita tulis nama aja, nama supir atau nama supir boleh. Nah, terus satu lagi, misalkan angkot ini akan mengangkut penumpang ya. Kita ingin di sini itu ada nanti akan ada nama-nama penumpang ya. Berarti kita bikin
string tuh, dan ini adalah penumpang ya. Jadi ada nama-nama penumpang ya. Nah, terus kemudian ceritanya kita akan ini deklarasinya sama seperti ini nih ya. Nanti tentu saja kita butuh angka 3 ini nih ya. Kalau angkot kan mungkin 7 ya penumpangnya, atau anggap saja angkotnya hanya berisi 3 lah gitulah ya. Jadi kita harus ngisi 3 ini ya. Angka 3 ini ada di mana? Nah, itu nanti di konstruktor ya. Tapi sebelum itu saya nah, saya akan buat suatu atribut kayak gini nih. Tujuannya apa? Untuk menyatakan kalau waktu objek dibuat pertama kali ya ini awalnya 0 gitu ya. Awalnya 0 gitu. Dan kita butuh satu variabel untuk menampung ini nanti kapasitas dari si angkot ini ya. Nah, ini kita pakai, mohon maaf nih ya. Nah, perhatikan ya. Jadi ada string buat nopol, string angkot. Nah, ini ya, string buat nopol, string buat nama supir, dan satu lagi ini adalah int untuk kapasitas angkotnya. Aduh, maaf. Jadi di sini this.nopol, terus nanti this nama supir ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Enggak. String penumpang. Nah, jadi ini ya. Ini perhatikan sama ini kan jadinya ya bersatu ya. Jadi variabel penumpang ini yang perhatikan ya ini sama yang ini. Ini kan deklarasi yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau ininya diisi 3, jadi ini bakal 3 ya. Maka si penumpang ini ya. Ini si penumpang ini nanti array penumpang itu cuma akan berisi 3 elemen gitu ya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak? Ini konstruktornya nih. Nanti ini metode setter getter lah ya. Misalkan get no void gitu ya. Sudah dibantu Terus misalkan nah, saya set no void nggak butuh ya. Saya butuh get tanpa supir saya butuh ya. Ini. Nah, terus ini saya butuh untuk menambahkan penumpang ya. Menambahkan penumpang public void add penumpang. Nah, gitu. Agak mengganggu ini ya. Karena kita deklarasikannya array ya. Jadi di sini itu
array statis ya. Jadi di sininya harus pakai if ya. If penumpang ini lebih kecil dari penumpang dot length ya. Nah, tapi ini bingung nih. Ada penumpang ya. Jadi ini kita pakai this ya. Nah. Oh. Oh iya ya. Jadi ini penumpang ya. Ini bukan string ya, tapi string ini. Sebentar. Oh, ini kayaknya bikin salah ya. Ini jangan string aja. Saya bikin kelas baru aja ya, kelas penumpang. Oh, ini sudah masuk ke ini sih ya. Cannot apply to Java string ini. Oh, sorry ya. Seharusnya sih benar. 3. Oh, jumlah penumpangnya ya. Maaf ya, maaf. Ya, jumlah penumpang ini penumpang.length ya. Nah, ini maksud saya ya. Aduh, salah. Ini nggak pakai this aja. Pakai this karena ada dua hal yang berbeda ya. Penumpang ini ke arah sini. Nah, kan tadi awalnya nilainya 0, jumlah penumpangnya 0 lebih kecil dari panjang dari ini ya. Nah, kalau misalkan nanti lebih kecil berarti kan bisa dimasukkan ya. Jadi penumpang dan ini adalah penumpang. Tapi ini berarti pakai this ya. Terus si jumlah penumpangnya plus ya. Else misalkan ya ini bukan penumpang apa ya, angkot penuh ya. Sementara di sini angkot menerima 1 penumpang. Nah, ini caranya supaya waktu ditambahin penumpang tidak melewati dari jumlah kapasitas maksimumnya ya. Ini kapasitasnya kita tulis nanti ya. Nah, gitu sih ya. Oke, sekarang kita bikin ininya ya, fungsi pemanggilannya ya.
berarti kita bikin ini getter ya. Kayaknya setter butuh nih ya. Metode setter ya. Nah, set penumpang. Nah, udah ini ya. Ada penumpang ya. Ini nggak butuh ya. Waduh. Oke ya. Objek angkot ya. Jadi angkot misalkan angkot 05 ya. Ini kita kasih new. Terus angkot. Terus kita kasih ini ya, nopols, nama supir, sama kapasitas ya. Nopolnya misalkan D123C misalkan ya. Nomor polisinya ya. Kita pakai 19, biasanya angkot 19. Terus kemudian nama supir. Baim ya. Kan Baim Wong ya, Baim. Terus kapasitasnya pura-puranya 3 ya. Nah, udah. Terus kemudian kita akan isi ya penumpangnya itu dengan ini ya. Ada penumpang. Berarti A05 dot ada penumpang ya. Ini namanya misalkan PUAI ya. Terus A05 nah ya. Oke. A05 kan penumpang misalkan Pak Erwin. Wah, Kaprodi naik angkot. A05 misalkan misalnya ya. Ini ada empat penumpang mau naik angkot ya, jumlahnya kapasitasnya 3 ya. Oke, kita cetak ya. Berarti nama atau data angkot lah ya. Punya pakai sih di sini. Sini dia pakai toString ya. toString ini nama supir penumpangnya. Coba kita lihat ya. Bisa nggak ya? Jadi ini tinggal South tapi ya. Oke ya, kita run hasilnya kayak gimana nih. Nah, ini dia ya. Waktu dimasukkan UAI, angkot menerima 1 penumpang. Waktu dimasukkan pay, angkot menerima 1 penumpang lagi ya. Waktu dimasukkan Pak Erwin, nah di sini ya. Tapi begitu masuk Blue Sally, angkot penuh ya. Karena di sini ada kondisi begini ya. Gitu ya. Terus kemudian data angkotnya ini ya, pakai toString, jadi angkot nopol D1923C, nama supirnya Baim, penumpangnya ini, dan jumlah penumpang 3 ya. Ini ya, nanti modal kita untuk membuat komposisi ya, pokoknya relasi-relasi itu ya. Salah bagaimana supaya dalam satu objek yang dibuat dari kelas angkot ini nanti akan ada banyak penumpang gitu ya. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, silakan.
Oke, kalau tidak ada lanjut ke slide dong ya. Mungkin kalian udah ngerti juga sih mungkin. Nah, kayak kita ngebahas relasi kelas ya. Nah, ini dia. Ada asosiasi ya. Asosiasi ini deskripsinya itu ya. Ini sebutnya relasi antara objek yang has a ya, memiliki gitu ya. Memiliki a relationship gitu ya. Ini asosiasi ya. Asosiasi ini yang paling sederhana ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya, yang paling sederhana. Jadi nanti ada yang relasi asosiasi ini satu ke satu gitu ya. Jadi terus ada satu ke banyak gitu ya. Terus ada banyak ke banyak begitu ya. Relasi asosiasinya. Ada yang satu arah, ada yang dua arah gitu ya. Terus agregasi ini agregasi yang kayak tadi tuh ya, objek punya objek yang lain gitu. Terus ada komposisi ya. Jadi ada hubungan dua kelas yang mana satu objek ini tidak bisa hidup ya, tidak bisa eksis tanpa keberadaan objek yang lain gitu ya. Jadi komposisi lebih hubungannya lebih erat lagi gitu ya. Kalau asosiasi sangat lemah lah gitu ya. Terus yang ini mulai kuat, komposisi mulai kuat lagi, dan terakhir dependensi ya. Which cannot exist without this. Kalau yang ini objek tidak bisa eksis tanpa objek yang lain. Yang dependensi ini lebih keterikatannya lebih kuat lagi. Oke. Di slide ini sih yang dibahas cuma 3 ya kali ya. Asosiasi, agregasi, sama komposisi. Jadi asosiasi itu yang paling luar, agregasi mulai ke dalam, dan komposisi mulai lebih dalam lagi ya. Ini contoh asosiasi. Gambarnya seperti itu ya. Nah, contoh relasi asosiasi ini jika misalkan ada dua buah kelas dalam satu model butuh berkomunikasi masing-masing satu sama lain ya, bukan masing-masing. Maka harus ada hubungan antara keduanya. Misalkan asosiasi yang menunjukkan link ini ya, student sama instruktur ya, mahasiswa sama dosennya. Asosiasi antara dua kelas mengindikasikan bahwa objek pada salah satu ujung dari asosiasi mengenali objek dari ujung yang lainnya dan mengirim pesan antara keduanya gitu ya. Jadi yang paling sederhana mengirim pesan. Nah, ini contohnya. Ada student ya, sama ada instruktur ya. Coba saya cek apakah ada di sini belum ya? Belum ada. Berarti ada di sini. Sorry ya, saya lupa di mana tadi ada pernah mungkin student sama instruktur. Atau di sini ya, coba saya ingat. Nggak ada.
Nah ini open. Oke, jadi ada student tadi yang ini yang Java sama instrukturnya ya. Studentnya mana? Nah, perhatikan ya di sini ada assignment ya di sisi student ini ada assignment. Nah, assignment ini atribut ya. Nah, tapi assignment ini perhatikan di sini ada metode set assignment ya. Terus ini ada string yang bisa dimasukkan ya. Coba kita lihat yang bagian instrukturnya. Instruktur Java. Wah, kok gini? Nah, ini bisa di dalam satu parameter ya. Jadi ES tipenya student ya. Nah, karena si S ini berartinya S dot assignment gitu ya. Si ini jadi masuk ke dalam ini gitu ya. Coba lupa kan. Nah, ini dia ya. Jadi kita deklarasikan variabel student S1 ya dengan nama Andi, terus I1 si instrukturnya Budi ya. Terus kemudian dari instruktur itu ya kita akan give assignment ke si S1 gitu ya. Dan ini kalau di run bisa nggak ya? Coba kita lihat. Nah, ini ya. Si mahasiswa yang bernama Andi mendapat assignment ini ya, kode Java OOP gitu ya. Nah, itu ya contoh ini salah satu hubungan antara dua yang paling sederhana ya, mengirimkan pesan aja sih ini. Ini si assignment-nya dikirimkan nanti ke si student ya. Ini parameternya lihat di situ ya. Nah, sehingga nanti si S ini bisa S dot set sign ininya dari sini gitu ya. Perhatikan ininya I1 dot give assignment S1 gitu ya. Nah, jadi ada asosiasi yang sederhana itu mengirimkan pesan ya. Objek mengirimkan data ke another object ya. Terus juga ada metode calling ya. Jadi saya lupa apakah sudah dibikin contohnya. Jadi kalau metode yang ini ya, yang metode calling ini si dua objek itu memanfaatkan metode dari satu kelas gitu. Ya, nanti kalau ada waktu kita lihat contohnya ya. Asosiasi relationship. Nah, ini asosiasi itu ya, jadi ada yang sederhana kayak tadi dan ini yang termasuk sudah agak rumit ya. Di sini kita lihat cara menggambarnya ini garis lurus aja ya, kayak tadi aja. Mana tadi? Nah, ini garis lurus aja ya. Nah, kalau ada gini, 1 titik X string, berarti ini 1 sampai banyak mahasiswa, instrukturnya 1 ya. Jadi, biarpun ini dekat dengan instruktur yang dibaca, sebetulnya student yang banyak ya, instrukturnya 1 gitu ya. Bisa begitu dibacanya ya. 1 instruktur dengan banyak student gitu ya, ini cara bacanya. Nah, kalau yang ini berarti 1 student ya
banyak instruktur ya. Kan boleh ya, yang kayak gini boleh, kayak gini boleh, tergantung dari soal yang mau dibahas gitu. Nah yang ini banyak ke banyak ya, lebih susah lagi. Ya, ini dibacanya jadi banyak instruktur yang mengajar banyak mahasiswa gitu ya. Banyak student ya. Ini banyak student yang belajar dari banyak instruktur. Dan kenyataannya yang nyatanya kan begini ya. Anda semester ini sebagai mahasiswa tidak hanya belajar dari satu instruktur kan, bisa dari banyak instruktur. Dan saya sebagai instruktur tidak hanya mengajar di kelas ini saja kan, bisa lebih dari berapa kelas? Saya 5 kelas semester ini ya. Nah juga ada relasi yang association yang jenisnya begini, membership ya, hampir mirip kayak tadi, banyak tim ke banyak student. Nah ini ada dua asosiasi ya, dual association ini lebih baik lagi ya, ada ini satu ya, jadi kayak gitu ya. Contoh yang lain ini router dengan domain server. Kalau tanda panah begini ini sebetulnya inheritance ya. Saya nggak tahu nih, kan kita belum membahas inheritance ya. Oke, banyak ya ini. Lalu ke agregasi ya. Sebelum ke agregasi, mungkin saya bisa kasih contoh ya. Misalkan relasi author dengan paper ya. Author itu penulis kan sama paper gitu ya. Jadi penulis dapat menulis beberapa paper. Dan sebuah paper bisa ditulis oleh beberapa paper ya. Itu relasinya relasi apa sih? Jenisnya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya ulangi ya. Jadi ada dua kelas. Yang pertama author. Yang kedua paper ya. Objek dari kelas penulis, author ya, dapat menulis beberapa paper. Dan sebuah paper bisa ditulis oleh beberapa author. Itu hubungannya apa? One to many gak, Pak? Siapa yang jawab? Dawam, Pak. Dawam. Ada yang punya pendapat lain selain Dawam? Many to many, Pak. Iya, many to many lebih tepatnya Dawam ya, karena tadi jadi paper itu bisa ditulis oleh beberapa penulis ya. Coba sebentar ya. Penulis dapat menulis beberapa paper dan sebuah paper bisa ditulis. Tunggu ya, takut salah nyebut ya. Penulis dapat menulis beberapa paper dan sebuah paper bisa ditulis oleh beberapa. Oh, itu one to many ya, benar ya Dawam ya. Karena nggak saya sebutkan beberapa penulis ya tadi ya. One to many ya, jadi satu penulis bisa ke banyak artikel. Sebuah artikel bisa ditulis. Oh iya, many to many ya. Alah, sorry ya. Ya bisa banyak milih contoh sih ya untuk latihannya. Oke, kita bahas dulu yang ini ya sebelum ke latihan yang
macam-macam. Jadi tadi kan kita ngebahas asosiasi, terus kemudian ada agregasi ya. Agregasi itu ada objek ya, yang jadi sebetulnya agregasi ini asosiasi juga ya. Atau agregasi sama komposisi itu sebetulnya asosiasi dengan cara yang spesial gitu ya. Nah, kalau agregasi itu relationship between an aggregate and a constituent part, where the part can exist independently from the aggregate. Jadi ada hubungan has a ya. Contohnya ya ini. Mobil itu memiliki mesin, mobil memiliki transmisi ya. Kayak begitu. Has a. Contohnya ini. Engine, terus ini ada transmisi, terus nanti ada car ya. Bunyinya begitu. Tuh. Menggambar kelasnya nanti menggunakan garis ya. Namun di bagian ujung dari apa ya, kelas yang memiliki apa ya namanya ini ya, kayak engine ini ada dalam mobil ya, transmisi ada dalam mobil. Nah ini dikasih ya diamond tapi tidak diisi warnanya ya, dikosongin. Jadi ini hollow diamond gitu. Nah ini sedikit aja sih contoh dari agregasi ya, kayak gitu tadi. Sementara komposisi, nah ini komposisi ini. Tunggu sebentar. Kalau tadi has a ya, jadi ini varian yang lebih kuat dari has a, which is the owns a relationship ya. A composition indicate a strong ownership and coincident lifetime a part of by whole their life. Iya, jadi ini lebih ketat lagi ya. Kalau Windows-nya tidak ada, contohnya ya, maka scroll bar sama title bar sama menu tidak ada gitu ya. Kayak gini ya, kalau mobilnya tidak ada, jadi yang ini juga tidak ada ya. Komposisi lebih ketat lagi. Ini beberapa contoh relasi ya. Oke. Ini agak-agak antara susah dan tidak sih ya. Ada person dan mobil yang dia ingin beli ya. Kira-kira ini relasinya apa? Silakan sebutkan nama kalau ada yang mau jawab. A person and a car that he wants to buy. Yang jawab Pak, Umar Pak. Ya, apa? Kalau itu asosiasi one to one Pak. Iya. Oke, sip ya. Sederhana saja ya. Ini hubungannya tidak terlalu erat ya. Jadi orang dan sebuah objek person dan sebuah objek mobil yang ingin dia beli ya. Oke, yang kedua, a car in a parking lot.
Agregasi bukan? Bisa agregasi ya. Bisa agregasi. Kalau mall and its basement ini masuk kepada komposisi ya. Karena sebuah mall punya basement gitu ya. Dan kalau misalnya nggak ada basementnya, mall ya jarang ya sebetulnya ya. Wheels in a cars. Ini komposisi ya. A department and a company. Ini apa? Komposisi ya. Departemen and company. Karena sebuah perusahaan harus punya departemen ya. Bagian ya. An employee, departemen and employee. Sama ya. Ini komposisi ya. A canteen and a department. Ini agregasi kayaknya ya. A pond and a pieces. Ikan sama kolam. Itu komposisi ya. Komposisi aja ya. Oke. Nah, sekarang ya. Sekarang kita saya coba bahas. Ini bisa nggak ya digedein? Aduh. Oh, jadi nggak ada ini. Nah, ini ya, perhatikan ya. Jadi saya punya driver ya. Kayak tadi ya. Terus saya punya, bukan ya. Saya punya driver ini. Saya punya book ya. Saya punya author. Saya punya library ya. Maaf, suka klik kanan, split and move to right. Book ya. Ini up to down ya. Ini perhatikan ya. Jadi seringkali ya, dalam suatu kelas itu relasinya tidak hanya satu ya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan relasi antara buku, terus kemudian penulis dan perpustakaan ya. Dan kebetulan ini saya di sini menggunakan list ya. Jadi array list ya. Jadi ini array list sama aja sih, list sama ini ya. Jadi bukan menggunakan array pasif ya. Statis ya. Ini saya menggunakan ini ya. Coba dulu lihat dari sini ya. Buku itu memiliki atribut judul sama ISBN dan juga ada author. Dan author ini bertipe referensi dari kelas author ya. Ini. Author sendiri punya nama sama email gitu ya. Ini name, email ya gitu. Ini sih sederhana ya, ada getter saja, terus nanti ada stringnya gitu ya. Terus kemudian
Ini ada toString juga, terus ini ada cuman getter semua ya. Nah, sementara di library-nya itu adalah ada nama library, kemudian ada kumpulan buku ya. Nah, si buku library sama si buku itu hubungannya asosiasi ya. Jadi library memiliki daftar buku, sementara si class book sama si author ya, ini hubungannya ini agregasi ya. Jadi book memiliki referensi ke author. Jadi gitu ya. Nah, terus kemudian karena book ini tipenya list, maka bagian dari add book-nya ini menggunakan satu metode yang disediakan untuk ini ya. Jadi ini kita belum ngebahas Java collection sih ya. Belum ngebahas Java collection, tapi ini saya coba tunjukkan biar nanti pengisiannya lebih dinamis gitu ya. Jadi boleh pakai book.add gitu ya. Nah, sementara gini ya. Nah, terus kemudian di program utamanya coba saya cek. Ini ya. Oh, ini kalau link list ya. Jadi ada beberapa cara ya. Display book. Coba saya run ya. Jadi ada pembuatan author, ada dua ya. Nama dan email, karena di author ini ada nama dan email. Terus kemudian objek book ya. Book sendiri digunakan 3 parameter di konstruktornya, yaitu title. Salah ya. Oh ya, title-nya, terus kemudian ISBN-nya, terus kemudian si autornya langsung merujuk ke situ ya. Yang buku kedua juga begitu ya. Tapi ke author. Nah, terus kemudian kita buat objek library, namanya central library misalkan ya. Terus nanti si bukunya ditambahin ke dalam library gitu ya. Pakai add book ya. Add book-nya sendiri mana tadi? Nah, ini. Mana add book? Oh, ada di library ya. Nah, ini. Nah, ini. Menambahkan bukunya ya. Sehingga kita bisa menampilkan buku yang ada di library gitu ya. Ini mungkin salah satu tugas ya dari saya ya. Jadi minta tolong diskusikan hubungan antara 3 kelas ya. Kalau dalam hal ini buku, author sama library ya. 2 kelas itu asosiasi, 2 kelas yang lain agregasi gitu ya. Terus kemudian panggil di program drivernya gitu ya. Mungkin ini bisa di screenshot kalau mau ya. Coba ya, kalau mau di screenshot ya silakan ya. Saya bikin ini dulu ya. Silakan kalau mau book.java di screenshot ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang autornya ya. Selanjutnya yang library silakan di screenshot. Dan yang ketiga program drivernya untuk menguji kelas-kelas yang lain. Nah, saya minta jadinya sekarang ya diskusi
tidak perlu tidak perlu sesuai dengan kelompok tubesnya ya. Saya nanti akan bikin 3 orang untuk satu kelompok dan mendiskusikan eh, jadi membuat relasi kelas ya, sama sekaligus membuat apa ya itu teh lupa lagi saya. Relasi kelas sama diagram kelasnya ya. Gitu ya untuk sisa pertemuan ini ya. Dicoba ya. Coba saya akan bikin breakout room. Rekodnya saya tunggu ya. Presensinya saya aktifin dulu ya. Jadi sekarang bisa presensi ya. Tunggu ya sebentar. Nah, silakan presence linknya ada di grup ya.